saya Fiona Kayla Febrian yang akan memandu podcast pada kali ini yang berjudul TikTok Media Edukasi atau Diskresi bagi Mahasiswa. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari terutama bagi mahasiswa. Salah satunya aplikasi yang sangat populer adalah TikTok. Aplikasi ini tidak hanya digunakan sebagai hiburan tetapi juga sebagai sarana belajar. Telah hadir bersama saya, Nur Fitri, yang akan berbagi pandangan mengenai topik ini. Halo, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik, Kak Fiona. Alhamdulillah baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, yang pertama nih ada mengenai TikTok. Menurut Kak Fitri, mengapa TikTok begitu populer di kalangan mahasiswa saat ini? Nah, Kak Fiona, saya akan menjawab pertanyaan Kak Fiona. Menurut saya sendiri, media sosial itu sekarang sudah sangat amat penting bagi mahasiswa. Karena lewat media sosial kita bisa dengan cepat mendapatkan informasi, baik informasi kuliah maupun informasi di luar akademik. Terus juga dulu mungkin kita harus mencari ke banyak tempat, tapi sekarang semuanya bisa diakses dengan mudah lewat handphone. Selain itu, media sosial juga berkomunikasi dengan teman, dosen maupun organisasi kampus. Nah, ada juga nih, jadi selain sebagai hiburan, TikTok memiliki nilai edukasi yang cukup besar ya Kak Fitri, bagi mahasiswa. Nah, ada juga pertanyaan kedua nih, dampak positif TikTok. Menurut Kak Fitri, apa saja sih dampak positif TikTok bagi mahasiswa? Oke, baik, saya akan menjawab. Kalau dampak positifnya, menurut saya pribadi itu media sosial memudahkan kita mendapatkan informasi dan pengetahuan. Kedua, sekarang banyak konten edukasi yang bisa membantu kita belajar dengan lebih mudah. Ketiga, media sosial juga bisa memperluas relasi. Bahkan sampai ke luar daerah atau luar negeri tentunya. Dan juga yang keempat, media sosial juga bisa menjadi tempat untuk menunjukkan karya dan kreativitas kita, Kak Fiona. Wah, di balik berbagai manfaat tersebut tentu ada dampak juga negatif ya Kak Fitri, harus diperhatikan. Menurut Kak Fitri nih, ada beberapa dampak negatif TikTok yang paling sering dialami sama mahasiswa tuh apa aja sih? Untuk dampak negatifnya yang paling sering itu adalah kecanduan media sosial. Yang Kak Fiona tahu kan pasti rata-rata orang tuh kalau sudah buka handphone, buka media sosial kan tentunya kan kayak kecanduan kan, bakal lupa segalanya, bahkan belajar pun lupa. Terus juga media sosial juga bisa mengganggu fokus belajar kita ya, tadi saya bilang, karena banyak notifikasi. Ada juga masalah hoax atau informasi palsu, jadi kita harus pintar-pintar memilih informasi. Dan yang terakhir juga ada media sosial juga bisa mempengaruhi kesehatan mental, karena kita sendiri sering membandingkan diri dengan orang lain kan tentunya. Gitu sih. Nah, jadi penggunaan yang berlebihan justru bukan malah berdampak baik, malah jadi berdampak buruk ya bagi mahasiswa tuh. Jadi lupa segala-galanya, tugas terlewatkan karena keasikan scroll TikTok. Nah, terus ada juga nih pengaruh TikTok terhadap prestasi akademik Kak Fitri. Itu menurut pandangan Kak Fitri itu gimana sih? Nah, menurut saya sendiri media sosial sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik. Tergantung cara menggunakannya. Kalau dipakai untuk hal positif seperti belajar atau mencari referensi, tentunya bisa membantu. Tapi kalau digunakan berlebihan untuk hiburan itu bisa mengganggu belajar dan menurunkan prestasi. Jadi intinya tergantung bagaimana kita mengatur penggunaannya aja sih, menurut aku tuh. Jadi kuncinya tuh sebenarnya mengelola waktu dan mengendalikan diri. Iya, benar sekali Kak Fiona. Nah, ada lagi nih pertanyaannya, banyak banget TikTok dan personal branding. Saat ini tuh banyak banget mahasiswa yang aktif di konten TikTok. Menurut Kak Fitri, apa TikTok membantu nih untuk membangun personal branding mahasiswa saat ini? Untuk pertanyaannya Kak Fiona bakal saya jawab. Media sosial bisa membantu membangun personal branding kalau kita sering membagikan hal-hal positif seperti prestasi, kegiatan, ataupun karya. Orang lain akan melihat kita sebagai pribadi yang aktif dan produktif, tapi kita juga harus hati-hati karena semuanya yang kita unggah bisa menjadi jejak digital yang dilihat oleh semua banyak orang, tentunya orang lain. Jadi itu TikTok sudah bisa menjadi investasi untuk masa depan jika digunakan dengan baik. Iya, benar. Terus ada pertanyaan terakhir nih Kak Fitri, tips menggunakan TikTok secara bijak. Kalau saya sendiri yang pertama batasi waktu penggunaan media sosial, kedua pilih konten yang bermanfaat. Tentunya kita tuh harus memilah-milih konten. Kalau ada konten yang negatif tentunya kan kita akan buang kan, akan kita nggak tonton istilahnya. Tapi kalau ada yang positif pasti saya bakal tonton dan saya pelajari lebih lanjut.
Terus juga yang ketiga, selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Dan yang terakhir, tetap jaga etika saat berkomunikasi. Kak Fitri, jadi tips yang sangat bermanfaat dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kak Fitri, tidak terasa nih sudah di penghujung podcast. Dari diskusi yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa TikTok memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa, seperti menambah wawasan, meningkatkan kreativitas, membantu proses pembelajaran, dan menjadi sarana personal branding. Namun, penggunaan TikTok yang dapat berlebihan juga menimbulkan banyaknya dampak buruk. Ya, misalkan tadi yang salah satu kita bahas, jadi lupa waktu, lupa mengerjakan tugas, dan segala hal lainnya ya. Terima kasih kembali Kak Fitri, semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat yang banyak dan menambah wawasan bagi para pendengar. Oke, terima kasih juga untuk Kak Fiona yang telah mengundang saya pada podcast kali ini dengan yang judul Media Edukasi atau Distraksi bagi Mahasiswa. Tentunya saya sangat amat berterima kasih dan semoga podcast kita pada kali ini yang berjudul Media Edukasi atau Distraksi bagi Mahasiswa tentunya ditonton oleh banyak orang dan juga orang-orang tersebut yang melihat podcast kita diambil manfaatnya dan dibuang negatifnya. Amin, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Saya Fiona Kaila Febrian dan rekan saya Nur Fitri. Sampai jumpa. Untuk terima kasih. Serius, gue mau pipis serius. Udah. Oke, terima kasih juga Kak. Jangan gitu please.